dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo pemirsa, selamat siang. Saya Anggi Hasibuan. Hari ini adalah hari pertama kita beraktivitas setelah libur panjang Lebaran. Untuk Anda yang mungkin hari ini baru akan melaksanakan arus balik, kami akan menemani Anda dalam monitor mudik untuk informasi dan juga referensi Anda, karena kami akan menampilkan laporan-laporan terkini dari tim-tim kami yang ada di lapangan. Untuk hari ini pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama terpantau ramai lancar, sementara di Pelabuhan Bakauni kini sudah sepi. Antrian di Pelabuhan Bakauni juga terpantau landai. Informasi terkini kita akan bergabung bersama Nurul Zenita di gerbang tol Cikatama dan Rizky Naziah di Pelabuhan Bakauni Lampung. Selamat siang rekan-rekan, saya akan ke Nurul terlebih dahulu. Nurul, bagaimana situasi terkini di Cikatama? Selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Untuk situasi di Jalan Tol Jakarta Cikampek ini terpantau ramai lancar di kedua arahnya, baik itu ke arah Jakarta ataupun ke arah Cikampek. Karena ini sudah mayoritas masyarakat ini sudah kembali beraktivitas, bekerja dan juga aktivitas lainnya. Selain itu untuk di Jalan Layang MBZ ini juga terpantau ramai lancar, bahkan cenderung sepi. Untuk rekayasa lalu lintas one way nasional ini sudah diberhentikan pada pagi hari tadi, tepatnya pada pukul 8 pagi tadi. Ini one way nasional sudah diberhentikan setelah sekian hari diberlakukan dari GT Kali Kangkung kilometer 414 sampai dengan GT Cikampek Utama kilometer 70. Awalnya selain rekayasa lalu lintas one way lokal dan juga nasional juga diterapkan kemarin itu diterapkan rekayasa lalu lintas kontraflow ya, dimulai dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 dan per kemarin tanggal 7 April 2025 pada malam hari sekitar pukul setengah 10 malam, PT Jasa Marga akhirnya sudah memberhentikan juga rekayasa lalu lintas kontraflow dan sampai untuk saat ini sudah tidak ada lagi rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Selain itu Anggi dan juga pemirsa, meskipun rekayasa lalu lintas ini sudah tidak diterapkan, tapi saat ini diterapkan itu penerapan kebijakan diskon tarif tol sebesar 20%, yang mana penerapannya ini sudah dimulai pada hari ini pada pukul 5 pagi tadi dan akan berlaku sampai dengan tanggal 10 April mendatang pukul 5 pagi. Dan ini diterapkan pada ruas tol Jasa Marga Group dan juga non Jasa Marga Group. Dan untuk tarifnya ini menerus dari GT Kali Kangkung kilometer 414 sampai dengan GT Cikampek Utama kilometer 70. Jadi untuk kendaraan golongan 1 misalnya, untuk harga awalnya dari Kali Kangkung sampai dengan Cikampek Utama, harga awalnya ini Rp440.000. Setelah dikenakan potongan tarif sebesar 20% ini menjadi Rp352.000. Artinya mendapatkan potongan tarif sebesar Rp88.000. Begitu juga dengan kendaraan golongan 2 dan juga golongan 3 yang harga awalnya ini Rp679.500 menjadi Rp543.600. Dan untuk kendaraan golongan 4 dan juga 5 harga awal ini Rp894.500 menjadi Rp715.600 setelah dikenakan potongan tarif sebesar 20%. Anggi. Baik, dari rekan Nurul kita akan bergeser ke rekan Rizky. Rizky, bagaimana situasi arus balik di Pelabuhan Bakauni saat ini? Ya, baik Anggi dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Bakaheni, di mana untuk pantauan H+8 setelah Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, untuk pantauan arus balik di Pelabuhan Bakaheni saat ini memang terpantau landai atau kondusif. Memang tadi terdapat antrean dari beberapa kendaraan roda 4 dan juga roda 2 serta truk, bus yang mengantre untuk menyeberang dari Pelabuhan Bakaheni menuju Pelabuhan Merak ini. Namun memang untuk antreannya sendiri ini tidak sampai mengular atau menimbulkan kepadatan yang berakhir kemacetan di Pelabuhan Bakaheni ini. Dan kalau misalkan kita lihat dari kita bandingkan dengan data kemarin untuk kapal operasional yang dioperasionalkan oleh pihak ASDP ini juga telah menurun. Yang mana kalau misalkan kemarin itu dioperasikan sebanyak 59 unit kapal, kemudian juga
kemarin tanggal 6 April 2025 pada puncak arus balik 2025 ini dioperasikan sebanyak 50 kapal, namun untuk hari ini justru itu dioperasionalkan hanya sekitar 40 unit kapal saja, yang mana ini berarti memang lonjakan pemudik yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakaheni menuju Pelabuhan Merak ini telah menurun seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat tadi kami tim Metro TV memantau dari antrean kendaraannya sendiri ini didominasi oleh plat B dan juga F, yang mana ini artinya memang merupakan pemudik asal Jabodetabek, yang mana berarti mereka akan menyeberang gitu ya dari Pelabuhan Bakaheni menuju Pelabuhan Merak. Dan kalau misalkan saya bisa katakan kepada Anda, menurut Direktur dari ASDP itu juga mengungkapkan bahwa dari Pulau Sumatera yang akan menyeberang ke Pulau Jawa nantinya sisa 75.000 orang lagi, yang mana ini berarti ini tinggal sedikit dan nanti akan berangsur-angsur normal dan selesai dalam beberapa hari. Dan ini memang terlihat dari jumlah antreannya yang memang tidak cukup signifikan, yang berangsur-angsur normal dan juga kondusif dalam beberapa hari terhitung sejak tanggal 7 hingga tanggal 8 April 2025 ini. Dan kalau misalkan kita lihat untuk realisasi penumpang yang diseberangkan dari Sumatera ke Pulau Jawa H+8 setelah Lebaran ini turun sebanyak 901.436 penumpang, yang mana ini berarti turun sebesar 12%. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi arus lalu lintas lainnya, nantinya akan ada rekan saya Joy Jones yang akan membawakan pantauan arus lalu lintas di kilometer 16B Tol Cipali. Silahkan Joy Jones untuk laporannya. Halo pemirsa, saat ini saya tengah berada di rest area 164B di Tol Cipali. Pemirsa bisa lihat sendiri, memang rest area ini menjadi salah satu rest area favorit bagi masyarakat atau pemudik yang mau beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan mereka kembali. Untuk itu, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pemudik yang tengah berada di rest area ini. Selamat siang kakak. Selamat siang mas. Ya, boleh berbagi sedikit ya kak, minta waktunya untuk berbincang bersama dengan Metro TV. Kak boleh, namanya siapa kak? Yuan Pitin. Kak, untuk perjalanan mudik kali ini gimana sih kak, suasananya atau pengalaman mudiknya pada tahun ini? Saya setiap tahun mudik dengan kendaraan pribadi. Jadi untuk arus mudik tahun ini baik berangkat maupun pulang, karena diberlakukan sistem one way, jadi memperlancar arus mudik gitu. Jadi bisa memangkas waktu yang tadinya 14 jam bisa 10 jam gitu. Itu tadi dari perjalanannya kak. Untuk amunisi sendiri di arus balik ini apa aja sih kak yang dibawa? Amunisi, pertama pasti kopi buat melek-melek. Kedua, saya bawa permen Super Zuper. Jadi bikin melek mas, karena asam, manis, dan enak. Oke, kak, karena kakak membawa permen Super Zuper, kakak mendapatkan bantuan mudik senilai 1 juta rupiah dari Super Zuper. Meleknya jreng, langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Iya, terima kasih banyak mas. Nggak nyangka ya mas ya, dapat bantuan dari Super Zuper dan dari Metro TV. Semoga sukses selalu. Oke, terima kasih juga telah berbagi bersama Metro TV. Semoga bisa selamat sampai tujuan ya kak. Amin, amin. Terima kasih banyak. Demikian pemirsa, wawancara saya bersama salah satu warga di rest area 164B ini. Kembali ke studio. Baik, pemirsa, 2 hari puncak arus balik Lebaran Idul Fitri di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dipadati ribuan penumpang. Tercatat pada H+7 jumlah penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan mencapai lebih dari 13.000 orang. Puncak arus balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipadati ribuan penumpang. Dari data posko Lebaran Minggu 6 April, jumlah penumpang mencapai 6.586 orang, sedangkan pada hari Senin 7 April jumlah penumpang sekitar 6.500 orang, sehingga total dalam 2 hari arus balik mencapai 13.086 orang. Tidak hanya dari sisi penumpang, peningkatan juga terjadi pada jumlah penerbangan. Selama periode Lebaran terdapat 578 penerbangan, sementara data periode 21 Maret hingga 6 April jumlah penumpang baik keberangkatan maupun kedatangan mencapai 99.146 orang. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Lonjakan ini pemirsa tidak hanya disebabkan oleh momen Idul Fitri, tetapi juga bertepatan dengan Cengbeng, tradisi jarah leluhur.
Angkutan Lebaran dari yang dimulai tanggal 21 Maret 2025 seperti terlampir di layar monitor ini. Total realization tax sampai saat ini adalah 92.600 dengan 578 flight dan kargo 393 ton. Seperti itu. Kalau dengan tahun kemarin secara jumlah yang ini bisa kita lihat nih, dengan total flight dari tahun 2025 dan 2024 memang ketika arus mudik kita masih minus, tetapi ketika kita arus balik ada plus di hanya 4 sampai 5 hari untuk searus baliknya. Kemudian untuk penumpang dari tanggal 21 Maret sampai tanggal 29 Maret itu kita mengalami penurunan dari sisi penumpang. Tapi ketika di hari H-nya H-1 sampai dengan sekarang hanya ada 1 hari di mana terjadi penurunan dari tahun kemarin, yaitu 19,8%. Lainnya itu plus semua, positif semua. Itu dia tadi informasi yang kami hadirkan dalam Monitor Mudik. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi bagi Anda. Dan saksikan terus Monitor Mudik, balik lebaran aman hingga tujuan. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Berbenah untuk kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.